Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau menjelaskan akhlak, moral, etika, karakter dan hubungannya dengan tasawuf. Menurut jurnal Peran Akhlak dalam Keberhasilan Pendidikan, pendidikan sejati tidak hanya berorientasi pada kecerdasan akademik, tapi yang lebih utama adalah pembentukan nilai moral dan budi pekerti. Keberhasilan seseorang tidak cukup diukur dari kepintarannya, tapi dari akhlaknya dalam bertindak dan bersikap. Menurut jurnal Ilmu dan Akhlak dalam Perspektif Pendidikan Islam, ilmu tanpa akhlak berpotensi disalahgunakan, melahirkan sifat sombong dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Sebaiknya, akhlak yang baik menjadikan ilmu sebagai sarana kebaikan dan kemaslahatan. Menurut jurnal Tujuan Pendidikan Nasional dan Akhlak Mulia, penekanan pada pembinaan akhlak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan ajaran Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak karimah. Definisi dan pendekatan akhlak, moral, etika, dan karakter. Menurut jurnal Akhlak, Moral, Etika, dan Karakter dalam Pendidikan, keempat konsep ini memiliki dasar berbeda namun saling berkaitan. Akhlak bersumber dari ajaran agama dan nilai ketuhanan, yaitu sifat yang mendorong seseorang berbuat baik secara spontan karena kebiasaan hati. Moral bersumber dari norma dan kebiasaan masyarakat sebagai aturan sosial tentang baik dan buruk. Etika bersumber dari pemikiran rasional dan filsafat sebagai kajian logis tentang benar dan salah. Karakter merupakan hasil nyata dari pengalaman akhlak, moral, dan etika dalam perilaku sehari-hari. Menurut jurnal Integrasi Akhlak, Moral, dan Etika dalam Pembentukan Karakter, akhlak sebagai dasar keagamaan, moral sebagai aturan sosial, dan etika sebagai cara berpikir rasional dan melahirkan karakter sebagai perilaku nyata manusia. 3. Penerapan akhlak dalam kehidupan mahasiswa. Menurut jurnal Implementasi Akhlak Mahasiswa dalam Kehidupan Kampus, akhlak tidak cukup dipahami sebagai teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut jurnal tersebut, bentuk penerapan akhlak manusia meliputi kejujuran dalam ujian dan mengerjakan tugas, disiplin waktu dan tanggung jawab, menghormati dosen dan sesama mahasiswa, aktif dalam kegiatan positif di lingkungan kampus. Menurut jurnal Pembentukan Akhlak melalui kebiasaan dan teladan, akhlak tidak terbentuk secara instan, tapi melalui kebiasaan, keteladanan, dan lingkungan yang baik. 4. Hubungan akhlak dengan tasawuf. Menurut jurnal Tasawuf sebagai dasar pembentukan akhlakul karimah, akhlak yang mulia berakar kuat pada ajaran tasawuf, yaitu ajaran tentang pembersihan hati dan pendekatan diri kepada Allah. Menurut jurnal tersebut, nilai-nilai tasawuf meliputi ikhlas, sabar, tawaduk, dan zuhud. Menurut jurnal Tazkiyatun Nafs dalam tasawuf, pembersihan hati dari sifat sombong, iri, dengki, dan marah merupakan syarat utama terbentuknya akhlak mulia, sehingga manusia menjadi pribadi yang tenang, bijak, dan berkepribadian luhur. 5. Relevansi dan nilai pendidikan akhlak. Menurut jurnal Krisis Moral dan Tantangan Pendidikan Modern, kondisi saat ini menunjukkan banyak individu yang cerdas secara intelektual, tapi lemah secara moral. Menurut jurnal Akhlak sebagai dasar keberhasilan hidup, tanpa akhlak, ilmu dan kecerdasan sangat mudah disalahgunakan, sedangkan keberhasilan sejati hanya dapat diraih jika kecerdasan dibarengi dengan kemuliaan akhlak. Jadi akhlak merupakan dasar utama keberhasilan hidup. Akhlak yang diperkuat oleh moral, etika, dan tasawuf akan melahirkan karakter yang kokoh, pribadi yang bijak, serta kehidupan yang seimbang antara ilmu, iman, dan amal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.